Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku akan memberikan sedikit ulasan ya tentang bagaimana mengerikannya ya informasi-informasi dalam dunia politik kita terkait dengan sumber dana dan partai politik, maka aku minta kalian mendengarkan dulu. Ini ada cuplikan video yang aku terima, yang dikirimkan kemarin, dan aku menjadi begitu ngeri ya kalau sampai seperti itu. Karena dalam demokrasi itu ketika uang yang berbicara itu jadi masalah ya, jadi masalah. Makanya demokrasi itu sebetulnya bukan jelek, dia bagus. Tapi dia kan sistem, dia bisa tumbuh dengan dua syarat. Satu, pendidikan masyarakatnya bagus, ekonomi masyarakatnya bagus. Karena kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, akhirnya seperti apa yang terjadi di Jawa Timur, dan itu sudah melanda Indonesia, sebuah istilahan wani piro. Berani berapa? Artinya gue pilih lu berani kasih gue berapa? Kasih duit berapa gitu. Waktu gue jalan-jalan ke Samarinda itu spanduknya besar dipasang ya, wani piro. Gue sampai kaget, loh ternyata istilah ini juga sudah masuk sampai ke Samarinda. Itu awalnya kan dari Jawa, khususnya Jawa Timur. Mendekati pemilihan-pemilihan, entah itu pemilihan presiden, pemilihan DPR dan wali kota segala macamnya lah ya. Istilah di tempat kami itu sangat terkenal istilah wani piro gitu. Ya. Sebelum ke sana kita dengar dulu informasi ini, dan ini semakin menguatkan apa yang aku sampaikan kemarin ya, tentang aku berangkat ke Samarinda ya, di dalam travel itu bersamaan dengan seseorang yang dia memang pegawai tambang ya. Nanti aku akan jelaskan lagi ya. Ini sementara ini kita dengar dulu. Ada dana haram 1 triliun rupiah masuk ke partai politik. Informasi ini disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menurut mereka, uang 1 triliun rupiah itu adalah hasil kejahatan lingkungan. Itu mencakup kejahatan tambang ilegal, pembalakan liar, dan lain-lain. Lebih ngerinya lagi, dana itu akan digunakan untuk mendanai pemilihan umum 2024. Berita ini harus menjadi perhatian kita bersama. PPATK harus menjelaskan secara terbuka modus pengaliran uang 1 triliun itu. Bagaimana mungkin uang hasil kejahatan lingkungan bisa mengalir ke partai dan mungkin sekali anggota DPR? Sayangnya PPATK tidak menyebut apakah uang itu mengalir ke satu partai atau banyak partai. Sayangnya juga PPATK sama sekali tidak menyebut nama partai yang menerima aliran uang haram itu. Informasi semacam ini harus diungkapkan kepada publik. Partai politik tidak boleh beroperasi dan berkompetisi dengan uang hasil kejahatan. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus terlibat mempelajari aliran uang ini. Bila ada partai politik yang terbukti memperoleh uang haram, partai itu perlu didiskualifikasi keikutsertaan. Lihat bagaimana ngerinya, 1 triliun masuk ke partai. Cuman informasinya juga tidak bisa menjelaskan ya, karena juga dia tidak tahu. Ya tugasnya PPATK itu mengalir ke satu partai atau ke beberapa partai, partai mana saja kita tidak tahu. Dan itu dari pembalakan liar, dari pertambangan, dari macam-macam. Ya, itu semakin, yang aku cerita kemarin ketika aku ulangi lagi supaya clear ceritanya. Aku kan mau berangkat dakwah ke Samarinda. Pesawatnya itu take off-nya itu kan jam 6, maka karena jarak sini ke Surabaya, ke Juanda itu lumayan, maka jam 2 dini hari aku harus siap-siap dan travel menjemput jam 2 dini hari. Ketika aku masuk ke travel itu, ternyata di dalam sudah ada penumpang yang juga mau ke Juanda dan sama-sama mau ke Kalimantan.
Dia kira aku ini pegawai tambang. Aku bilang bukan, saya bukan pegawai tambang. Saya aku bilang pengajian gitu aja lah ya. Nanti kalau dibilang pendakwah, mau dakwah kan ya, dia juga mungkin nggak percaya ada pendakwah modelnya kayak preman gini. Ya, saya mau ada pengajian di Samarinda. Kemudian pada waktu itu memang undangannya dari Samarinda untuk ngisi kajian di sana. Ya, karena dia tanya aku, tentunya kan aku juga nggak sungkan tanya dia balik. Ya, Anda ada keperluan apa ke Kalimantan? Dia bilang saya kerja di pertambangan, Pak. Oh, begitu. Terus naluri intuisi, terus panggilan anak bangsaku itu timbul dengan berita kekacauannya pertambangan yang ada di negara kita. Sekarang kita lihatlah ya, daerah-daerah pertambangan yang di daerahnya itu ada tambang, sejahtera nggak masyarakat sekitarnya? Silakan saja disurvei. Sejahtera nggak? Padahal itu yang punya itu mereka, karena mereka itu diwariskan dari nenek moyang mereka. Ketika tanahnya diambil, tambangnya, diambil kekayaan bumi yang ada itu, yang diwariskan kepada mereka, mereka hidupnya nggak sejahtera. Sekarang coba kamu lihat, di daerah-daerah pertambangan, apakah masyarakat setempat yang punya itu bumi yang diwariskan dari nenek moyangnya, apakah hidupnya sejahtera? Siapa yang menikmati itu? Ya, makanya tiap 17 Agustus kita sibuk olahraga tarik tambang. Ya kita kebagian tarik tambang aja, tapi yang nambang bumi kita justru bukan kita. Nah, bisakah orang asing nambang ke bumi pertiwi ini kalau tidak ada hubungan dengan penguasa di negeri ini? Kan logikanya kan begitu. Ya. Maka ketika aku bilang, kamu kerja di mana? Di pertambangan milik siapa? Milik China. Terus kamu alumni mana? UGM. Jurusan apa? Ekonomi. Kamu kerja di bagian apa di sana? Accounting. Tak pikir kalau dia accounting, ya dia tahu aliran dana. Maka ketika dia bilang, bagaimana perasaanmu sebagai anak bangsa gitu? Sama saja, Pak. Yang Cina, yang Indonesia sama saja. Baru dia cerita. Ya, permainannya kan sudah aku bilang kemarin. Penguasa-penguasa setempat itu tidak korupsi, tidak. Tapi modelnya itu setiap perusahaan mau nambang itu harus ada seperti bank garansi gitu loh ya. Berapa miliar itu pun miliar. Kalau sampai triliun gimana? Karena dana reboisasi itu juga tidak sedikit. Itu harus diadakan dulu sebagai bank garansi. Lah uang itu tidak dia minta, enggak, tapi diminta untuk diparkir di rekeningnya penguasa. Seperti aku bilang kemarin. Ya. Dari mana penguasa dapat? Ya dari bunganya. Katakanlah kalau 100 miliar, enggak usah sampai triliun. Bunganya sudah berapa, cuma engkang-engkang aja. Nanti pada waktu mau dikeluarkan itu dana reboisasi, ya tinggal transfer dikeluarkan. Ini uangnya tak balikin, kan selesai. Aku awalnya itu ya mau dibilang percaya juga gimana, nggak tahu sendiri. Mau nggak percaya, dia itu memang studinya ekonomi dan kerjanya di accounting. Accounting kan tahu aliran dana. Ya akhirnya gue ya sudahlah 75% percaya bahwa terjadi kebejatan itu bukan hanya dari luar tapi dari pemimpin-pemimpin negeri ini yang sedang memegang kekuasaan. Tapi kalau wali kota enggak mungkin itu, karena wali kota mana ada pertambangan di kota. Yang paling mungkin itu bupati dan ke atas gitu. Kalau wali kota, aku kok berpikir gitu kemarin begitu. Kalau penguasa setempat wali kota paling enggak mungkin, karena enggak ada pertambangan di dalam kota gitu ya. Yang paling mungkin itu bupati ya. Dan itu nanti naik ke atas. Itu memungkinkan. Nah, setelah adanya aku dikirimi video ini bahwa partai menerima ya, meskipun tidak jelas ini ya, seberapa ini 1 triliun ya, dan 1 triliun ya masuk ke partai politik ya, dan
itu dari hasil pembalakan pertambangan. Berarti kan uangnya juga uang nggak beres. Terus kita mau lapor terhadap penguasa. Bagaimana itu ada pertambangan gini? Ya menuai, ya sudah. Makanya benar kata dia, seharusnya partai-partai seperti ini yang terbukti ya menerima 1 triliun itu harus bukan hanya dianulir ya, dibubarkan saja. Nah kalau organisasi lain yang dianggap merusak, meskipun belum tentu merusak bisa dibubarkan, kenapa partai politik nggak bisa dibubarkan? Karena yang namanya demokrasi itu menghalalkan uang, itu rusak. Demokrasi itu harusnya mengharamkan uang. Orang dipilih atas dasar kapasitas dan otoritas dia. Oh ini jadi DPR misalkan ya, kapasitasnya apa, otoritasnya apa. Bukan karena kamu dikasih 100.000 tapi dia goblok terus wani piro, wis tak coblos saya. Ya akhirnya babak belur demokrasi kita. Ya. Seperti sekarang, ternyata bukan hanya man to man, partai politik pun yang itu merupakan salah satu instrumen dari demokrasi kita sudah kemasukan uang 1 triliun. Dan uangnya itu dari uang yang nggak benar, pembalakan liar, pertambangan liar. Terus bagaimana negara kita akan maju kalau sudah seperti itu? Ya, maka apa yang disampaikan oleh sumber yang aku nukil tadi itu seharusnya PPATK terang-terangan saja partainya mana supaya tidak terjadi sakwa sangka, 1 partai atau 2 partai apa ya langsung dibubarkan itu partai. Yang bikin rusak demokrasi kita kan seperti itu. Gitu loh ya. Makanya aku bilang tadi, aku sering ngobrol sama teman-teman. Demokrasi itu baik. Tetapi ingat, karena dia sebuah sistem, dia bisa baik, dia perlu sistem yang mendukung kebaikannya. Apa? Pertama, tingkat pendidikan rakyatnya itu sudah cukup. Bukan di bawah rata-rata. Ya, jadi pendidikannya cukup, artinya menengah ke atas. Pendidikannya itu sudah melek. Yang kedua, tingkatan ekonominya juga sudah mapan, bukan di bawah rata-rata. Lah kalau ekonominya terseok-seok, pendidikannya terseok-seok, ya wis, uang bicara, wani piro. Karena seseorang yang ekonominya mapan, dia nggak akan bisa disogok dengan duit 100.000, 50.000. Gue ngisi kajian gue bilang, ayo siapa yang menerima 100.000? 100.000 dibagi 5, kan 5 tahun itu DPR dipilih ya. 5 dibagi 365 hari 1 tahun. Per hari berapa? Udah berapa? Untuk beli kerupuk aja nggak bisa. Ya. Suaramu yang itu merupakan sebuah kekuasaanmu untuk ikut berperan dalam negara ini sudah dibeli. Seharga kerupuk mungkin kerupuk sekarang berapa satu itu? 100 rupiah atau berapa? Tinggal bagi aja, itu pun kalau 100.000. Kalau disogok sama 50.000, 50.000 dibagi 5, dibagi 365, ketemunya berapa? Lebih bejat lagi. Hanya dengan uang sebegitu, kita sudah tidak bisa lagi berdemokrasi dengan benar. Karena apa? Ekonominya hancur, pendidikannya hancur. Dan ternyata itu hanya tidak, kalau misalkan pemilihan katakanlah bupati, wali kota atau DPR itu kan masih tingkat yang kita bisa maklumi ya. Itu kan persen. Lah ini sudah partai loh. Partai itu kan membawa gerbong. Waduh. Gimana? Kita ini kan berpancasila, sila ketuhanan yang Maha Esanya itu ditaruh di mana? Kalau sudah menggunakan Pancasila sebagai acuan kehidupan kita, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus hidup terhadap hukum Tuhan. Itu loh. Tuhan kan melarang hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi miris ya, miris kita lihat. Makanya sudah berapa lama kita reformasi? Enggak juga menjadi baik karena partai politiknya aja seperti itu. Maka kita tunggu ini, ada nggak keberanian PPATK untuk mengungkap supaya nggak jadi sakwa sangka. Partainya
ada berapa partai, satu partai, dua partai, atau lebih dari satu partai, ya, atau hanya satu partai saja, ya, terus partai yang mana, itu supaya clear. Dan harus dibubarkan itu. Cuman kalau berhadapan dengan kekuasaan, memang repot. Makanya, lagi-lagi kan, jadi kalau kita nonton wayang itu ya, sekilas sepertinya sederhana, tapi kata-katanya itu cukup bermakna. Karena filosofinya tingkat tinggi. Apa katanya Durno? Rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun. Karena kebenaran itu ada di tangan penguasa. Penguasa itu nggak bisa salah. Dia benar terus. Karena dia berkuasa. Makanya gue itu kan suka nonton wayang, gue suka. Cuman kadang-kadang terkendala bahasa. Karena bahasanya itu bahasa Jawa tingkat tinggi. Ya. Filosofinya cukup bagus. Dan apa yang dikatakan Durno itu wayang itu berapa lama ke belakang itu sampai sekarang terbukti. Ya, rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun karena kebenaran itu ada di tangan penguasa. Coba. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga ini menjadi keprihatinan kita sebagai anak bangsa. Ya, semoga Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dengan cara semua rakyatnya hidup dalam hukum Tuhan, takut kepada Gusti Allah Agung. Semoga doa ini menjadi doa kita bersama dan harapannya kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik lagi. Tidak semua uang jadi rusak kita. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.